Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Hanif Kuryadi SE MBA dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin memaparkan materi yaitu teknik negosiasi bisnis. Sebelumnya, perkenalkan saya Madi Muhammad sebagai moderator dari kelompok 1 dan pemateri pertama. Baik, langsung saja, yaitu saya akan memaparkan materi tentang pengertian negosiasi bisnis. Negosiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu negotiation, yang artinya perundingan. Dalam bahasa sehari-hari, negosiasi sepadan dengan istilah berunding, bermusyawarah, atau bermufakat. Orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator. Hal tersebut dikarenakan negosiasi yang baik dan efektif adalah negosiasi yang berdasarkan data real, akurat, dan faktual. Teknik negosiasi bisnis adalah untuk memastikan bahwa di akhir negosiasi baik kita dan orang-orang yang bernegosiasi dengan kita akan merasa seperti pemenang. Negosiasi dalam prosesnya selalu melibatkan dua pihak, yaitu sebagai pihak pertama sebagai negosiator atau pemakarsa negosiasi. Pihak kedua disebut advisory atau lawan dalam negosiasi. Itu saja dan akan dilanjutkan teman saya. Tujuan negosiasi. Pada dasarnya, tujuan utama negosiasi yakni memperoleh kesepakatan yang menyelesaikan perbedaan kepentingan dari segala pihak. Adapun tujuan utama dari negosiasi, yang pertama, mencegah terjadinya konflik yang bisa meningkatkan risiko usaha. Yang kedua, mencapai kesepakatan atau perjanjian yang bisa menguntungkan semua pihak. Yang ketiga, menciptakan kerjasama untuk mencapai tujuan masing-masing perusahaan. Yang keempat, memberikan pemahaman terkait kondisi perusahaan dari pihak yang terlibat. Yang terakhir, menambah sekaligus mempererat relasi antar perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai strategi negosiasi dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, strategi negosiasi yang efektif sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Berikut adalah 3 poin utama yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu melakukan riset yang mendalam. Pelajari profil pihak lawan, apa kebutuhan mereka, tujuan mereka, dan kendala yang mereka hadapi. Yang kedua yaitu strategi win to win. Fokus pada pencapaian kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Ini melibatkan kolaborasi dan identifikasi kepentingan bersama untuk membangun hubungan yang jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu strategi kompetitif. Dalam situasi di mana satu pihak lebih mementingkan kepentingan pribadi, strategi ini digunakan untuk mencapai keunggulan atas lawan. Ini sering terlihat dalam negosiasi harga atau kontrak. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, pelaku bisnis dapat meningkatkan kemampuan negosiasi mereka dan memaksimalkan hasil yang mereka akan capai nantinya. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dan karakteristik negosiasi. Jadi negosiasi adalah teknik penyelesaian sengketa bisnis secara efektif berdasarkan data yang akurat dan faktual. Tujuannya adalah menciptakan situasi menang-menang bagi semua pihak. Proses negosiasi melibatkan dua pihak, yaitu negosiator dan pihak lawan. Jika tidak dilakukan dengan baik, proses ini bisa menimbulkan ketegangan. Dalam negosiasi bisnis, penting untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Sikap santun, perhatian, dan kerjasama akan membantu meredakan ketegangan dan memperlancar proses negosiasi. Baik, selanjutnya adalah karakteristik negosiasi lanjutan, yaitu terbagi menjadi 6. Dan yang pertama adalah analisis kepentingan lebih mendalam, yaitu memahami kebutuhan tersembunyi dari masing-masing pihak. Yang kedua, ada taktik negosiasi. Yang dimaksud adalah menggunakan pendekatan tertentu seperti kompromi, kolaborasi, dan persuasif. Yang ketiga, ada manajemen emosi. Yang dimaksud adalah emosi diri dan membaca emosi negosiasi. Yang keempat, ada masalah secara kreatif, yaitu yang dimaksud adalah mencari solusi inovatif untuk mengatasi kebutuhan. Yang kelima, ada pengambilan keputusan yang bijak. Yang dimaksud adalah menganalisis risiko dan dampak dari setiap opsi yang ditawarkan. Baik, saya Supriyadi akan menjelaskan tentang apa sih itu negosiasi yang baik. Adapun di sini saya akan berikan sifat-sifat yang harus dimiliki seseorang agar menjadi negosiasi yang baik. Ada 3 sifat utama yang kita harus tekankan. Yang pertama yaitu percaya diri. Seseorang yang bernegosiasi harus percaya diri pada diri sendiri.
Ini penting karena cara menyampaikan sesuatu sama pentingnya dengan apa yang disampaikan. Jika tidak percaya diri, penyampaian pesan jadi kurang baik. Yang kedua yaitu menghargai orang lain. Pentingnya untuk menghormati orang lain dalam bernegosiasi. Ini membantu membangun hubungan yang baik di awal dan membuat negosiasi kita lancar. Adapun saya akan berikan caranya adalah dengan mengenali orang yang sekitar kita, fokus pada hal positif, dan membangun rasa saling percaya. Yang terakhir yaitu mengendalikan emosi. Seseorang bernegosiasi harus bisa percaya. Seseorang yang bernegosiasi harus bisa mengontrol perasaan dan ego, terutama saat ada masalah atau konflik. Jika tidak terkontrol, tujuan negosiasi sulit akan terkendali atau tercapai.